Ya, ketika business owner memutuskan untuk mewaralabakan usahanya, tentu hal yang perlu dan penting untuk diperhatikan adalah penguatan terhadap brand yang dimiliki, apapun jenis usaha yang dikelola. Dengan brand yang kuat sebagai kekuatan utama, bisnis franchise akan menghasilkan potensi pasar yang besar yang dikenal dengan the power of branding. Segala yang berkaitan dengan pengelolaan usahanya tentu seharusnya didaftarkan menjadi bagian hak atas kekayaan intelektualnya, seperti nama usaha atau merek, logo, maskot, simbol, sistem operating prosedur, metode pengolahan, desain, keunikan produk, dan lainnya agar tidak dipergunakan dan ditiru oleh pihak lain. Hal yang perlu menjadi catatan bagi bisnis franchise business owner adalah proses literasi data dan informasi usaha franchise-nya bagi calon potensial franchisee, sehingga mendapatkan akses informasi yang akurat dan tepat melalui media yang ada. Dikemas dalam prospektus penawaran franchise yang memuat identitas usaha, legalitas, hak dan kewajiban pemberi waralaba dan penerima waralaba, serta hal-hal lainnya. Terjadinya era disruption tentu membuat masyarakat sangat bergantung pada teknologi. Maka informasi promosi usaha waralaba dapat dilakukan secara digital seperti media sosial, website, dan platform digital lainnya. Sebagai calon pembeli waralaba, franchisee, penelusuran jejak usaha franchise yang akan dibeli penting untuk dilakukan dan diketahui agar tidak salah memilih dan membeli. Literasi franchise dari berbagai media, lingkungan bisnis yang telah menjadi praktek dalam bisnis franchise, serta media yang dapat dipercaya sebagai pengetahuan berpikir kritis dan analitik sebelum mengambil keputusan membeli bisnis franchise. Kesepakatan franchisor dan franchisee dalam usaha waralaba diatur lebih detail dalam perjanjian franchise, apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk fee yang mesti dibayarkan pihak franchisee, pelatihan dan pendampingan operasional, managerial skill oleh pihak franchisor. Lebih lanjut, usaha yang dikembangkan melalui konsep franchise juga memberikan pembelajaran entrepreneurship bagi franchisee. Memahami praktek manajerial dari awal usaha, proses operasional, pemasaran, mengelola sumber daya, keuangan, dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penjualan, omset, dan aktivitas lainnya. Pada akhirnya, ketika masa perjanjian telah berakhir, franchisee dapat memutuskan untuk meneruskan perjanjian franchise dalam jangka waktu yang ditentukan dan disepakati bersama franchisor. Berinvestasi usaha franchise sangat berbeda dengan mengelola usaha atau merintis bisnis baru. Ada beberapa pertimbangan franchisee ketika akan memperpanjang kontrak perjanjian usaha franchise. Hasil riset bahwa justice and trust atas implementasi sistem franchise menjadi pertimbangan penting untuk dilakukan kontrak ulang bagi franchisee. Demikian pula bagi franchisor, ada hal yang menjadi attention untuk merambah ekspansi bisnisnya, melebarkan ruang lingkup daerah, wilayah ataupun negara yang tuju dengan melibatkan pihak investor lain. Bahwa dalam ekspansi atau merintis cabang baru di wilayah atau negara yang tuju perlu mengenal secara detail karakteristik masyarakatnya, sosial budaya, perilaku daya beli, kontrol, dan menjaga citra produk, serta berbagai persoalan yang dapat dihadapi. Perlu dilakukan riset awal yang mendukung pengembangan agar bisnis yang dikembangkan dapat tumbuh secara berkelanjutan. Maka dibutuhkan pihak lain, investor, calon franchisee potensial yang memahami kondisi dan lingkungan tersebut. Bisnis franchise semakin menjadi daya tarik ketika sistem manajemen franchise yang dibangun secara terstruktur, prosedur operasional yang mudah dipahami, analisis keuangan yang simpel,
memahami bisnis prototipe yang menunjukkan hasil break-even point, jangka waktu yang singkat, pendampingan dan komunikasi yang baik antara franchisor dan franchisee.